pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Setelah informasi penculikan para jenderal kian terang benderang disusul pengumuman Letkol Untung Syamsuri tentang gerakan 30 September lewat RRI, Pangkostrat Maijen Soeharto segera melakukan langkah-langkah taktis. Apalagi, setelah kurir Jenderal Abdul Haris Nasution datang ke Kostrad, mengabarkan jika sang jenderal selamat dari upaya penculikan. Pasukan pemukul yang tersedia pun dikonsinyir. Setelah melakukan konsinyir pasukan, Maijen Soeharto melakukan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain, seperti Angkatan Laut, Kepolisian dan Angkatan Udara melalui Leo Watimena. Abdul Rohman dalam buku G30 SPKI, Soekarno-Soeharto berenang di antara dua karang perspektif generasi pasca Orba, mengungkapkan koordinasi itu bertujuan untuk menjelaskan telaah Kostrad, bahwa gerakan Untung bukan semata-mata persoalan internal Angkatan Darat, tetapi memiliki motif KUB yang didalangi PKI. Telaah Kostrad itu semakin menemukan bukti manakala Dewan Revolusi mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora. Maka, Maijen Soeharto pun makin yakin untuk segera menghancurkan gerakan tersebut. Pada jam-jam berikutnya, komunike atau pengumuman Letkol Untung bertarung dengan pengumuman Brigjen Sabur Komandan Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden. Pengumuman itu menyatakan, Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Pengumuman demi pengumuman yang tersiar melalui RRI itu telah menunjukkan dengan sangat jelas adanya perlawanan Presiden Soekarno terhadap komplotan G30 SPKI yang akan mendongkelnya. Menurut Abdul Rohman, serangan balasan terhadap pasukan-pasukan G30 SPKI dilakukan dengan mobilisasi satuan-satuan Angkatan Darat yang tersisa. Maijen Soeharto mengandalkan basis kekuatan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pada saat itu 3/4 kekuatan tempur Angkatan Darat terlanjur dikirim keluar Jawa. Mereka dikirim untuk konfrontasi ke Malaysia. Pemulihan keamanan di Sulawesi dan Irian Barat, kekuatan RPKAD yang ada di Cijantung tinggal tersisa 5 kompi saja. 5 kompi itu ialah Kompi Faisal Tanjung yang hendak dikirim ke Kalimantan, Kompi Urip, Kompi Muhtar, Kompi Muhadi dan Kompi Sarido. Sementara itu Kompi Kentot Harseno sedang bertugas di Kalimantan. Sedangkan Kompi Edi Sudrajat sedang bertugas di Manokwari, Irian Barat. Berbekal kekuatan personil yang terbatas itulah, Maijen Soeharto bertekad melakukan tindakan balasan terhadap petualangan G30 SPKI. Komplotan, yang telah menculik dan membunuh pimpinan TNI AD maupun KUB kepada Presiden. Mobilisasi RPKAD dapat dengan mudah dilakukan. Pada saat Kolonel Sarwo Edi Wibowo juga sedang mencari kejelasan nasib Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh pada pagi harinya. Atas saran Brigjen Mung Parhadi Mulyo, mantan Komandan RPKAD yang sedang menjalani cuti untuk pendidikan, ia menemui Maijen Soeharto. Kolonel Sarwo Edi Wibowo segera melaksanakan tugas persiapan serangan balasan. Maijen Soeharto kemudian melakukan netralisasi pasukan Yon 4, 5, 4 dan Yon 530 yang bersiaga di sekitar istana. Pasukan ini adalah pasukan yang diperalat komplotan Letkol Untung. Netralisasi anggota-anggota kesatuan Yon 530, para Brawijaya dan Yon 4, 5, 4, para Diponegoro dilakukan perwira-perwira antara lain Letkol Ali Murtopo, Brigjen Sabirin Muhtar, Maijen Basuki Rahmat yang dikenal dekat dengan beberapa danton Batalion 530. Begitu pula dengan pihak-pihak lain yang bisa dimobilisir seperti Kastaf Resimen Cakrabirawa Letkol Maroke Santoso. Para perwira itu bekerja keras melakukan penyadaran kepada wakil komandan dan subkomandan agar Yon 530 para Brawijaya dan Yon 4, 5, 4 para Diponegoro agar bergabung ke Kostrad. Maijen Soeharto sendiri melakukan upaya netralisasi kepada Wadan Yon 530, para Brawijaya dan Wadan Yon 4, 5, 4, para Diponegoro. Karena komandannya tidak ada di tempat dan terlibat mobilitas secara aktif bersama Brigjen Suparjo, salah satu pentolan G30 SPKI. Menurut Abdul Rohman, netralisasi pasukan militer G30S dilakukan dalam bentuk penyadaran bahwa pertama, Dewan Jenderal hanyalah isu dan tidak benar hendak melakukan KUB kepada Presiden. Kedua, penugasan di sekitar Monas dalam rangka menjaga keselamatan Presiden dari KUB tidak sesuai realitas, karena Presiden tidak berada di istana. Ketiga,
Melalui komunike dan dekrit Dewan Revolusi dapat diketahui bahwa misi penjagaan terhadap keselamatan Presiden di Istana merupakan kamuflase pimpinan G30 SPKI yang sebenarnya sedang melakukan coup. Maijen Soeharto memberi deadline kepada mereka agar sebelum pukul 16.00 bergabung dengan Kostrad. Melalui upaya alot, pasukan Yon 530 para Brawijaya memenuhi deadline Kostrad. Sedangkan sebagian besar pasukan Yon 4, 5, 4, para Diponegoro justru mundur ke dropping zone Halim. Hanya 2 kompi pasukan Yon 4, 5, 4, para Diponegoro yang memenuhi deadline Kostrad. Menurut Abdul Rohman, makna strategis keberhasilan netralisasi bukan hanya pada aspek fisik, yaitu semakin bertambahnya kekuatan personil pasukan Kostrad dan merosotnya kekuatan personal pasukan G30 SPKI. Keberhasilan netralisasi merupakan bukti terbongkarnya kedok atau motif yang sebenarnya dari pimpinan G30 SPKI di kalangan pendukungnya. Bergabungnya pasukan Yon 530 para Brawijaya dan sebagian pasukan Yon 4, 5, 4 para Diponegoro ke Kostrad mempengaruhi spirit tempur anggota pasukan G30 SPKI yang lain. Semangat tempurnya sisa-sisa pasukan G30 SPKI meredup. Permintaan otorisasi Brigjen Suparjo pada pukul 17.30 tanggal 1 Oktober tahun 1965 untuk membela Presiden dari pergerakan pasukan Kostrad merupakan upaya pimpinan G30 SPKI mengembalikan spirit pasukannya. Spirit itu berhasil dirobek oleh Kostrad melalui proses netralisasi yang alot. Masih menurut Abdul Rohman, apabila Presiden Soekarno menyetujui atau memberi otorisasi, pimpinan G30 SPKI akan dengan leluasa membangkitkan spirit pasukannya. Tentu saja dengan mengatasnamakan perintah Presiden. Namun demikian Presiden telah mengetahui bahwa dirinya bukan sasaran pasukan Maijen Soeharto. Permintaan itu tidak dipenuhinya.